Pernah nggak sih kamu melihat seseorang yang selalu tampak tenang, sukses, dan punya aura berkelas? Mereka bukan sekadar beruntung atau terlahir istimewa. Mereka punya kebiasaan yang membentuk mentalitas dan cara hidup mereka. Kabar baiknya, kebiasaan itu bisa kamu tiru. Kalau kamu ingin naik level dalam hidup, memahami cara berpikir dan bertindak orang-orang kelas atas adalah langkah pertama. Yuk, kita bongkar 6 kebiasaan mereka yang bisa mengubah hidup kamu. Bayangin kamu lagi main catur, tapi setiap lawan bikin gerakan mengejutkan, kamu malah panik dan langsung main asal-asalan. Bisa dipastikan, kamu bakal kalah. Nah, hidup juga gitu. Orang kelas atas nggak membiarkan emosi mengambil alih kendali. Mereka tahu, kekuatan sejati bukan ada di reaksi spontan, tapi di pengendalian diri. Emosi itu bukan musuh, tapi alat. Marah bisa jadi tanda ada sesuatu yang perlu diubah. Ketakutan bisa jadi sinyal untuk lebih waspada, dan kecemasan. Kadang cuma suara berisik di kepala yang nggak perlu diturutin. Orang sukses tahu kapan harus mendengarkan emosi dan kapan harus mengabaikannya. Pernah lihat seseorang yang nggak gampang terpancing, tetap tenang bahkan di situasi paling kacau? Itu bukan kebetulan. Mereka sengaja melatih diri untuk nggak bereaksi berlebihan. Dengan begitu, mereka jadi sulit ditebak, lebih disegani, dan lebih berpengaruh. Kamu juga bisa kayak gitu, mulai dengan belajar untuk diam sejenak sebelum bereaksi, dan biarkan kepala dingin yang mengambil keputusan. Orang sukses nggak pernah sibuk pamer kerja kerasnya di sosial media. Mereka nggak butuh tepuk tangan atau validasi dari orang lain. Kenapa? Karena disiplin sejati itu nggak berisik. Mereka tahu bahwa hasil berbicara lebih keras daripada update status. Pernah nggak kamu lihat seseorang yang tiba-tiba sukses? Padahal, kalau ditelusuri, tiba-tiba itu sebenarnya hasil dari bertahun-tahun kerja keras di balik layar. Mereka bangun pagi saat orang lain masih tidur, tetap fokus saat orang lain menyerah, dan terus belajar saat orang lain sibuk cari hiburan. Perjuangan mereka nggak diumbar, tapi hasilnya nggak bisa disembunyikan. Salah satu rahasia besar mereka adalah menjaga rencana tetap rapat. Nggak semua orang perlu tahu strategi dan langkah yang sedang kamu ambil. Semakin sedikit orang tahu, semakin kecil kemungkinan ada gangguan atau energi negatif yang bisa menghambat progres kamu. Jadi, kalau kamu mau sukses, fokus aja kerja dalam diam, biarkan keberhasilanmu yang membuat kebisingan. Pernah nggak kamu naksir sesuatu justru karena susah didapetin? Entah itu barang limited edition, restoran dengan waiting list panjang, atau bahkan seseorang yang misterius dan nggak selalu available. Nah, orang kelas atas paham betul konsep ini. Kelangkaan itu daya tarik. Mereka nggak berusaha menyenangkan semua orang, atau selalu ada setiap dipanggil. Sebaliknya mereka memilih kapan, dan untuk siapa mereka tersedia. Ini bukan soal jual mahal, tapi soal meningkatkan nilai. Semakin sulit seseorang diakses, semakin besar rasa penasaran dan penghargaan orang lain terhadapnya. Jadi belajar bilang tidak itu penting. Kamu nggak harus datang ke semua acara, membalas semua pesan dengan cepat, atau selalu bilang iya hanya karena takut mengecewakan orang lain. Pilih di mana kamu mau menginvestasikan waktu dan energimu. Dengan begitu, orang akan melihat kamu sebagai seseorang yang punya nilai, bukan sekadar seseorang yang selalu ada di mana-mana. Kalau kamu berpikir kesuksesan datang dari teman dekat atau keluarga, coba pikir ulang. Faktanya, peluang besar sering datang dari orang-orang yang cuma sekadar kenal, bukan sahabat karib yang selalu nongkrong bareng. Ini yang disebut sebagai hubungan lemah, dan orang kelas atas tahu cara memanfaatkannya. Kenapa hubungan lemah itu penting? Karena mereka membawa perspektif, peluang, dan akses ke dunia yang mungkin nggak pernah kamu sentuh kalau cuma bergaul di lingkaran yang itu-itu saja. Misalnya, obrolan santai dengan kenalan lama bisa tiba-tiba membuka pintu ke pekerjaan baru, proyek menarik, atau bahkan investasi menguntungkan. Jadi, jangan ragu buat memperluas jaringan. Hadiri acara, ngobrol sama orang baru, atau sekadar keep in touch dengan kenalan lama. Kamu nggak perlu jadi orang paling ekstrovert di ruangan.
Cukup tahu cara membangun koneksi dengan santai. Karena siapa tahu, peluang emas kamu ada di tangan seseorang yang sekarang masih sekadar kenal doang. Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang auranya langsung bikin kagum? Bukan karena dia paling kaya atau paling pinter, tapi karena cara dia membawa diri bikin orang lain respect. Itu bukan kebetulan, itu strategi. Orang kelas atas nggak asal tampil apa adanya, mereka membangun citra diri dengan sengaja. Mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan persepsi, dan cara orang lain melihat kamu bisa menentukan banyak hal, mulai dari peluang yang datang, cara orang memperlakukanmu, sampai kepercayaan yang kamu dapatkan. Maka dari itu, mereka memilih untuk menampilkan kekuatan dan menyamarkan kelemahan. Bukan berarti pura-pura, tapi tahu mana yang perlu ditonjolkan dan mana yang nggak perlu diumbar. Citra diri itu kayak personal branding. Kamu mau dikenal sebagai orang yang kompeten dan berwibawa. Tunjukkan itu lewat cara berbicara, berpakaian, dan bersikap. Mau dianggap sebagai seseorang yang eksklusif? Jangan terlalu mudah diakses. Intinya, kendalikan bagaimana dunia melihatmu, karena kalau kamu nggak melakukannya, orang lain yang akan membentuk persepsi tentang kamu. Di era informasi seperti sekarang, orang kelas atas bukan cuma sibuk cari uang, mereka sibuk cari ilmu. Mereka tahu bahwa semakin banyak yang mereka ketahui, semakin besar kendali yang mereka miliki. Bukan cuma soal baca buku atau nonton video edukatif, tapi benar-benar memahami pola, strategi, dan cara kerja dunia. Mereka nggak asal mengonsumsi informasi, tapi menggunakannya untuk keuntungan mereka. Misalnya, memahami psikologi manusia, membantu mereka dalam negosiasi. Mengerti tren ekonomi bikin mereka bisa investasi di tempat yang tepat sebelum orang lain menyadarinya. Bahkan, sekadar tahu cara membaca ekspresi orang bisa jadi keuntungan besar dalam mengambil keputusan. Jadi, kalau kamu ingin naik level, mulai lihat pengetahuan sebagai alat kekuatan. Jangan cuma tahu permukaan, tapi pahami cara kerja sesuatu dari dalam. Karena di dunia ini, mereka yang punya informasi lebih dulu adalah mereka yang bisa mengendalikan permainan.